Soal yang pertama, keberhasilan suatu organisasi saat ditentukan oleh kemampuan segenap sumber daya mengelola seluruh kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Jawabannya betul. Soal yang kedua, kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan, strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Jawabannya betul. Soal yang ketiga, para karyawan seringkali bersikap resisten terhadap kinerja karena sangat memahami untuk apa perusahaan mengimplementasikan manajemen kinerja. Dengan demikian, memandang manajemen kinerja sebagai sesuatu yang tidak berguna. Jawabannya yakni salah. Di sini saya menyebutkan sebanyak 12. Yang pertama, peningkatan omset. Yang kedua, penggunaan informasi yang menyesatkan. Yang ketiga, membuang-buang waktu dan uang. Yang keempat, hubungan yang rusak. Yang kelima, menurunnya motivasi untuk berprestasi. Yang keenam, kejenuhan karyawan dan ketidakpuasan kerja. Yang ketujuh, peningkatan rasio likuiditas. Yang kedelapan, tuntutan yang tidak dapat dibenarkan atas sumber daya manajer dan karyawan. Yang kesembilan, standar dari perangkat yang bervariasi dan tidak adil. Yang kesepuluh, munculnya banyak bias. Yang kesebelas, sistem peringkat uang tidak jelas. Yang ke-12, menurunkan harga diri. Yang ketiga, pelaksanaan kinerja. Pada tahap eksekusi kinerja ada 5 faktor yang harus dilakukan, yaitu komitmen terhadap pencapaian tujuan, umpan balik pembinaan kinerja yang berkelanjutan, komunikasi dengan atasan, mengumpulkan dan berbagi data kinerja, dan yang terakhir mempersiapkan tinjauan kinerja. Yang keempat, yakni tinjauan kinerja. Tahapan ini melibatkan pertemuan antara karyawan dan manajer untuk meninjau penilaian mereka. Yang kelima, pembaruan kinerja dan kontrak kembali. Identik dengan komponen perencanaan kinerja, misalnya beberapa tujuan mungkin telah ditetapkan terlalu tinggi, mengingat penurunan ekonomi yang tidak terduga. Ini akan menyebabkan pengaturan kurang ambisius untuk tujuan periode peninjauan yang akan mendatang. Performance management proses, yakni proses yang berkelanjutan, tidak pernah berakhir, sekali didirikan dalam suatu organisasi, itu menjadi bagian dari budaya organisasi. Tahapannya ada 5. Yang pertama, prasyarat. Prasyarat sendiri dibagi menjadi 2, yakni pengetahuan tentang misi dan tujuan strategis organisasi dan juga pengetahuan tentang pekerjaan yang dimaksud. Yang kedua, yakni perencanaan kinerja. Karyawan harus memiliki pengetahuan menyeluruh tentang manajemen kinerja sistem. Bahkan, pada awal setiap siklus kinerja, pengawas dan karyawan harus bertemu untuk menyepakati apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukan pembahasan perencanaan kinerja yang mencakup pertimbangan hasil dan juga perilaku serta rencana pengembangan. Yang pertama, spesifik. Tujuan yang dinyatakan dengan jelas. Yang kedua, measurable. Tujuan yang dapat diukur dengan jelas. Yang ketiga, relevan. Tujuan berkaitan langsung dengan tujuan bisnis suatu organisasi. Yang keempat, achievable. Tujuan dapat dicapai dalam jumlah waktu tertentu. Yang kelima, time bound. Tujuan dapat dicapai pada waktu tertentu. Yang keenam, evaluasi. Tujuan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tetap relevan dan dapat dicapai. Yang ketujuh, realistik. Tujuan harus realistik dan tidak terlalu berat. Yang kedelapan, komunikasi. Tujuan yang dijelaskan dengan jelas dan juga harus dikomunikasikan dengan baik kepada karyawan. Yang kesembilan, yakni challenging.
Tujuan menghadirkan tantangan bagi karyawan untuk berkembang lebih baik. Yang ke-10 atau yang terakhir yakni accountable. Karyawan harus tahu apa yang diharapkan dari mereka terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja 360 derajat adalah sebuah metode penilaian kinerja karyawan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari atasan, mitra, rekan kerja, bawahan, sampai pelanggan yang dipercaya mampu menggambarkan bagaimana kinerja karyawan yang bersangkutan akan diberikan kinerja. Dampak positif dari penilaian kinerja 360 derajat, yakni ada 3. Yang pertama, mengurangi terjadinya diskriminasi. Yang kedua, memperoleh informasi seputar kesalahan yang sering dilakukan agar bisa diperbaiki dengan baik. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Pada PT Kievit Indonesia, dalam proses penilaian berlangsung, karyawan melakukan penilaian kinerja di sela-sela mereka melakukan sebuah pekerjaan. Adanya kemungkinan melakukan penilaian tergesa-gesa atau kurang konsentrasi, karena keterbatasan waktu yang dimiliki, sehingga ada kemungkinan bias penilaian terhadap kerja yang terjadi. Setelah dilakukan pengujian bahwa terdapat bias penilaian yang signifikan dalam proses penilaian kinerja, sehingga munculnya beberapa jenis bias yang terjadi. Di sini ada 9 bias yang terjadi. Yang pertama ada halo effect, yang kedua central tendency, yang ketiga leniency error, yang keempat recency effect, yang kelima similar to me effect, yang keenam initial first impression, yang ketujuh contrast effect, yang kedelapan anchoring and adjustment effect, yang kesembilan self-fulfilling prophecy effect.